Ini yang saya sebut yang paling muda dulu di dalam flyer ini. Kalau Pak Mario Masaya, Director of Digital Policy. Ya. Kemudian tadi ada disebut Mbak Asih Karningsih, Chairman Asosiasi Blockchain Indonesia. Kemudian Mas Iksan Siri, SHLM. Kemudian Ibu Dr. Sinta Dewi Rosadi, SHLM. Kemudian Bapak Dr. Bambang Pratama, saya pernah ketemu beliau, tapi beliau pasti lupa dengan saya. Karena waktu itu saya ada seminar di Jakarta, saya duduk bersebelahan dengan beliau dan saya dikasih kartu namanya. Tapi saya yakin beliau tidak nyimpen nomor handphone saya, tapi punya Bambang saya masih ada. Kemudian Bu Dr. Neni, ya, kemudian ini dosen dari Pancasila. Kebetulan Pak Dekannya Profesor Edi Pratomo, itu sahabat saya dekat, Dekan Pancasila itu. Kemudian ada Mbak Indraswati Diah, Siptaningrum, SHLM PSD. Dan Bapak dan Ibu sekalian, para peserta dengan judul Kupas Tuntas Regulasi dan Peristiwa Hukum Teknologi Terkini. Tentu kegiatan yang digagas oleh Pak Dr. Awaludin Marwan ini antara HILO dengan Asosiasi Dosen Hukum, Teknologi dan Informasi dan Komunikasi. Ini disingkat APPDI. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya kebanggakan, pertama sekali kita mengucap syukur pada Allah Tuhan Maha Kuasa atas berkat dan rahmatnya, atas perkenannya kita semua diberikan kesehatan, sehingga dapat bertemu muka dalam rangka mengupas tuntas tentang regulasi peristiwa hukum teknologi terkini. Ini saya lihat narasumber itu hebat semua. Karena apa? Bagi saya pribadi yang melihat tentang bagaimana penggunaan teknologi termasuk mode media sosial, handphone bagi tukang becak sekarang sudah barang yang bukan mahal sekali, tetapi bagaimana konten-konten yang harus kita lihat, bagaimana sisi hukumnya tentang undang-undang IT. Mohon maaf sekali lagi, saya baru-baru ini, saya selaku penasihat hukum bagi orang yang terdolimi, ya, ada laporan di kemudian di PN Jakarta Selatan, saya sebagai penasihat hukumnya, akhirnya putusan itu bebas dalam Undang-Undang IT di pasal 32. Ini perlu menjadi satu perhatian kita semuanya, karena regulasi itu saya pikir juga menjadi satu persoalan yang sangat pelik bagi masyarakat kita semuanya, karena penggunaan IT itu yang tentu saja harus menjadi perhatian, terutama anak-anak yang masih muda dan juga bagi kalangan pelajar mahasiswa termasuk orang tua. Ini berkaitan dengan penggunaan teknologi yang tentu harus betul-betul dipahami dengan baik. Nah, dalam kesempatan ini saya didaulat sama Pak Dr. Awaludin ini, saya nggak bisa lari. Karena apapun, ibaratnya saya orang desa, kalau beliau sekarang sudah dari Belanda, balik ke Indonesia lagi, dalam kondisi yang sangat luar biasa, kesempatan ini yang sangat langka. Jujur saja disampaikan oleh Mas Doktor itu, kami berencana mendirikan prodi, ya bukan prodi, kajian atau bagian dari apa, di tempat kami ada program S2 dan S3 itu. Nah, tentu sekarang sedang kami susun. Nanti sekali lagi saya mohon dukungan kepada Mas Dr. Awaludin, termasuk ada Bu Dr. Sinta yang pakarnya juga, sekaligus beliau sebagai penyusun tentang RUU pada waktu itu. Termasuk yang lain, ada Pak Bambang Pratama yang Pak Doktor ini juga sangat dikenal, ya. Saya tahu, karena waktu itu juga beliau sangat getol ketika ada seminar di Jakarta itu. Saya hanya mendengarkan saja karena saya orang hukum dalam posisi yang bukan bidang saya, tetapi hanya dalam posisi sebagai, ya katakanlah,
damping orang yang terkena dalam ospek hukum itu. Selanjutnya yang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, termasuk para peserta webinar pada siang hari ini, jam sekarang adalah jam 1 lewat 12 menit. Itu adalah orang suka tidur ya. Tapi ini pemikir semua Bapak Ibu sekalian, pemikir yang sangat hebat ke depan seperti apa Indonesia, apa kemudian menjadi lahan penggunaan teknologi yang sangat hebat. Kenapa? Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, Profesor Mahfud MB itu pernah menyampaikan, pemerintah akan melakukan revisi, itu kan kata akan. Terus kapan jadinya untuk revisi? Ada beberapa pasal yang sangat krusial, termasuk pasal 27 juga menjadi persoalan penting. Dan waktu itu pernah dibahas di dalam Hilo itu bersama Mas Dr. Aludin, termasuk pakar kita dari Kanada kalau nggak salah ya. Itu saya sangat ingat sekali. Sehingga dalam kesempatan hari ini terkait dengan kumpas tuntas regulasi dan peristiwa hukum teknologi terkini ini menjadi sangat penting. Bagi kita semuanya, termasuk saya pribadi, paling tidak harus belajar. Ibaratnya, saya mohon maaf sekali lagi, saya menekuni bidang perdata dan hukum lingkungan dalam kondisi yang ini ilmu baru, mau tidak mau, kalaupun saya tidak bisa mengikuti pada tuntasnya nanti, saya kebetulan nanti kira-kira jam 1:30 harus memimpin rapat, Mas Dr. Aludin. Saya memimpin rapat karena saya akan menghadapi akreditasi di program S2 kami, sehingga mohon maaf sekali lagi, selamat untuk ya webinar kali ini, jamnya jam 1 siang itu orang suka tidur. Tapi kita semuanya termasuk pemikir yang tentu saja nanti akan menghasilkan sesuatu untuk kemajuan Indonesia, termasuk perubahan tentang Undang-Undang IT 2008 ini menjadi satu persoalan hukum bagi masyarakat kita. Kata orang, kalau orang yang belajar hukum kan, orang yang tidak pernah membaca itu pun dianggap tahu hukum kan itu. Itu kan bahasanya seperti itu. Nah oleh karena dalam kesempatan hari ini, mohon maaf sekali lagi saya diminta sambutan oleh pendiri Hilo ini, katanya dianggap gurunya, padahal saya katakan saya masih umur 40 tapi lebihnya lebih banyak kan. Tapi kalau Mas Dokter itu baru umur 30, lebihnya nggak ada kan. Nah, oleh karena sekali pada kesempatan hari ini untuk tema kupas tuntas regulasi dan peristiwa hukum tentang teknologi terkini menjadi sangat penting dalam bahasan pada siang hari ini. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk webinar dengan tema kupas tuntas regulasi dan peristiwa hukum teknologi terkini saya nyatakan dibuka secara resmi. Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Terima kasih sekali Gurunda, Prof. Dr. Edi. Sekarang kalau membuka palunya pakai ini ya, suara. Tok gitu. Terima kasih Prof. atas sambutannya sangat hangat. Selamat melanjutkan aktivitas dan terima kasih sudah memberikan sepatah dua patah kata. Di sini juga saya perlu mengaturkan hormat kepada beberapa senior yang lain. Ada di sini Mbak Theodora Irun dari The Good Doctor, KPL. Terima kasih atas kehadirannya, Mbak Theodora Irun. Ada juga Mbak Feni Linting dari Telkom Indonesia. Terima kasih atas kedatangannya, Mbak Feni. Ada juga Mas Ruben Sumika dari OVO Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum ke Bu Sinta, mohon izin kami memutarkan satu video karya kami. Monggo Kak Flo. Hello Edu adalah platform digital untuk belajar hukum terlengkap. Kami punya semboyan, belajar hukum itu mudah. Bahkan bukan sarjana hukum, bisa belajar hukum dengan mudah. Banyak pelatihan, webinar, dan kelas digital hukum tersedia di sini. Tentu dengan para pengajar dari profesional dan dosen hukum berpengalaman. Kami berharap helloedu.id dapat menjadi kawan belajar hukum kamu. Iya, kamu! Hello Edu berkolaborasi langsung dengan tenaga ahli, profesor, hingga profesional pengajar di bidang hukum. Hello Edu,
berkomitmen untuk terus mengembangkan ekosistem pembelajaran yang edukatif, khususnya di bidang hukum. Maka dari itu, kami berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih baik di masa depan. Di Hello Edu, belajar mudah, lebih hemat dengan berlangganan. Dapatkan penawaran menarik dan kemudahan belajar hukum hanya dengan membeli paket bronze senilai Rp99.000. Anda akan mengakses semua kelas reguler, bahan ajar, dan juga sertifikat loh. Paket silver dari Rp700.000 sekarang hanya Rp299.000 selama 3 bulan. Lebih hemat bukan? Anda akan dapat akses semua kelas reguler, bahan ajar, sertifikat, serta update kelas baru. Jadi nggak ketinggalan kelas lainnya. Gak cuma itu aja, Anda juga dapat memilih paket gold dari Rp2 juta menjadi Rp980.000 selama 1 tahun. Anda sudah dapat akses semua kelas reguler, bahan ajar, sertifikat, update kelas baru, buku dan publikasi Hello Mitra, bahkan ada souvenir dari Hello juga loh buat Anda. Banyak kan untungnya? Tinggal klik langganan pada bagian atas, pilih metode pembayaran, lalu Anda sudah bisa mengakses semua kelas di Hello Edu. Mudah bukan? Jadi, tunggu apa lagi? Yuk berlangganan sekarang. Bisa scan barcode sekarang juga. Terima kasih Kak Flo atas videonya. Berikutnya Bunda Sinta. Saya sering menyebutnya sebagai orang pertama yang menekunin perlindungan data pribadi dan termasuk tokoh awal legal scholar di bidang cyber law. Saya selalu membuat metafora. Kalau Adam itu manusia pertama, Adam Smith itu adalah ekonom pertama, Sinta Dewi itu adalah legal scholar pertama soal cyber law dan perlindungan data pribadi. Gitu. Sering saya ulang-ulang. Saya setuju. Jadi no Sinta no party. Bu Sinta silakan memberikan kapur siri juga. Baik, terima kasih Mas Dr. Luluk ya. Terkenalnya Mas Dr. Luluk. Undangannya. Iya, itu nama panggilannya Prof. Iya, betul. Izin Prof. Edi, di sini ada Mas Bambang, ada Bu Sisi, ini mahasiswa saya yang luar biasa, sudah pas untuk ujian tapi selalu menolak untuk ujian, kayaknya belum cukup. Jadi saya bilang jangan terlalu lama di karangnya gitu ya. Kemudian juga di sini ada Mbak Misra. Ini Mbak Misra itu dari IKP ya, yang menjadi partner saya ketika menyusun RU pelindungan data pribadi yang versi awal gitu ya, versi 8 tahun yang lalu gitu ya. Jadi tadi diminta Mas Luluk untuk mengantarkan bahwa program Hello itu luar biasa ya. Ini mungkin termasuk yang jarang di Indonesia untuk menawarkan training course yang dari elementer sampai yang advance ya, yang memang diperlukan di Indonesia ya, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia sedang melakukan transformasi digital, sehingga memang aspek-aspek hukum yang munculnya banyak gitu, dan ini perlu kajian-kajian dan perlu anak-anak muda yang forward looking ya, untuk mempelajari salah satu bidang ilmu yang relatif baru sebetulnya. Itu kalau kajian cyber itu saya baru dapat bukunya itu tahun 97 gitu ya. Jadi relatif baru, tetapi karena perkembangan teknologi bergerak dengan demikian cepat ya. Memang ada peribahasa yang mengatakan bahwa hukum itu selalu berjalan di belakang ya, memang demikian gitu ya. Dan ini tidak terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di belahan sebelah sana gitu ya. Jadi memang kajian-kajian cyber law itu berkembang dengan sangat pesat gitu ya. Kalau dulu saya sebetulnya dari Departemen Hukum Internasional, Prof. Edi, tapi saya desertir gitu ya. Ketika saya akan menyusun disertasi, saya kan passion saya itu WTO sebetulnya.
Tapi sudah banyak kan, WTO itu sudah banyak yang menulis, sudah banyak yang meneliti. Lalu saya lihat ada buku tentang privacy gitu. Tentang privasi ini apa lagi saya pikir. Lalu saya pelajari, ternyata sekarang menjadi salah satu kajian yang luar biasa cepatnya, ya, karena komitmen-komitmen internasional, regional, dan global. Di samping juga dengan fenomena-fenomena perkembangan teknologi yang baru, seperti blockchain, kemudian artificial intelligence, ya, kemudian juga IoT, gitu. Itu suatu perkembangan teknologi yang harus kita respon dari segi hukum. Jadi menurut saya kajian ini sangat baik sekali, gitu ya, sehingga bisa menambah wawasan baik dalam bentuknya yang short maupun yang long terms, gitu ya, sehingga bisa kita sharing tentang salah satu bidang ilmu yang sedang berkembang demikian pesat. Nah, kalau di Fakultas Hukum Unpad itu namanya nih di belakang saya nih, TIK KI. Jadi ini bukan perusahaan angkutan, tapi Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Kekayaan Intelektual. Jadi memang kajiannya harusnya sudah konvergen sebetulnya. Jadi di sini harus ada infrastrukturnya. Ini Mbak Feni, ini ahlinya. Mbak Feni itu murid saya itu ya di Telkom. Jadi hukum telekomunikasi, hukum informatikanya, dan penyiaran broadcastingnya gitu. Jadi memang itu harus dibungkus dalam satu kajian begitu ya. Jadi terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan acara seperti ini bisa memberikan pemahaman baru, kita sharing tentang salah satu kajian yang sedang menjadi kajian yang sedang lah, karena kita ada masalah transformasi digital, masalah industri 4.0, dan disrupsi teknologi. Mungkin itu Mas Luluk yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Sinta. Tepat sesuai dengan susunan acara 13.25, pengantar dari Bu Sinta. Berikutnya kita akan belajar dengan bersama Mbak Dr. Neni. 10 menit untuk Mbak Dr. Neni. Mbak Neni, apakah di sini? Sudah siap? Hadir, Mas. Oke, ini bisa di-share screen kan oleh tim Hello juga, sehingga Mbak bisa ini. Ini yang presentasi Kak Flo atau Kak Adi yang share screen, atau Mbak Neni mau share screen sendiri? Enggak, sama teman-teman Hello aja. Iya. Nah, sambil nunggu Kak Flo atau Mbak Hani ya. Oh, ada Kak Wida. Di Mbak Neni itu halaman berapa ya? Halaman 24 ya. 24. Terus mohon bantuannya kawan-kawan Hello supaya bahannya bisa diupload di chat. Di sini juga. Oke, silakan Mbak Neni. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Prof. Edi tadi ya sudah memperkenalkan, sudah menyapa saya. Iya. Nanti kapan-kapan ketemu ya Prof ya. Siap, saya siap nanti. Iya. Nanti kita undang pokoknya lah, termasuk Bu Dr. Sinta tadi. Kita undang. Siap. Kita sih siap aja nih Prof. Iya. Iya, terus ada Bu Sinta tadi sudah mengantarkan kita ya di kelas apa ya, ini bisa dibilang cyber law updates nih. Nah, siang ini saya diminta untuk memberikan update regulasi ya tentang apa sih yang sedang sekarang ini. Nah, yang masih belum banyak dikaji itu tentang Permenkominfo 5 tahun 2020, itu tentang PSE sektor privat, penyelenggara sistem elektronik di sektor privat. Enggak semuanya harus saya bahas di sini, tapi yang
paling menarik perhatian itu adalah tentang moderasi kontennya. Mungkin banyak yang masih belum tahu apa sih moderasi konten itu. Nah, di sini kita tolong next ininya slide-nya. Di sini kita melihat dulu pengertiannya moderasi konten itu apa sih. Itu kan kalau moderasi konten itu adalah suatu proses ya untuk menentukan apa yang tetap bisa ada di dunia online, di media sosial, di website, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan internet ya, dan apa yang tidak seharusnya ada di situ, apa yang harusnya di take down ya. Itu kalau di kita memang regulasinya baru di tingkat Kemenkominfo. Untuk yang di tingkat yang lebih tinggi di undang-undang itu belum ada regulasi tentang moderasi konten ini. Mungkin nanti semakin berkembangnya waktu, kita berharap ini bisa lebih tinggi lagi ya aturannya, jadi lebih kuat untuk pengaturannya. Nah, ini di paparan kali ini saya nggak banyak menyampaikan, hanya menyampaikan tentang regulasinya seperti apa, kemudian implementasinya dari regulasi ini seperti apa, dan perbandingan di tempat lain tentang moderasi konten ini bagaimana. Nah, di Permenkominfo sendiri itu disebutkan ya tentang pendaftaran PSE yang tentunya akan menjadi subjek konten yang akan dimoderasi itu adalah PSE yang beroperasi di Indonesia. Nah, ini bukan hanya yang berasal atau berdiri di Indonesia, tapi dia memiliki tempat pendaftaran dan operasinya itu di Indonesia, walaupun dia juga asalnya dari negara lain. Jadi kalau ini berlaku worldwide ya, jadi ketika dia di negara asalnya itu sudah punya izin, tapi dia akan beroperasi di Indonesia, dia tetap juga harus mendaftarkan sebagai PSE di Indonesia. PSE ini dia punya portal, situs atau aplikasi yang punya tujuan untuk sosial atau ekonomi. Nah, bagaimana kita melihat isian dari portal website, situs atau aplikasi yang dilakukan oleh PSE itu? Nah, ini ada pengaturan tentang moderasi kontennya. Itu sebenarnya bebas ya, orang tuh dengan hak atas kebebasan berekspresi itu bebas menyuarakan apapun yang dia inginkan di media manapun, itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita. Tapi ada beberapa informasi atau dokumen elektronik yang memang dilarang. Nah, itu seperti yang tertulis di Permenkominfo itu informasi yang melanggar regulasi, kemudian yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, dan yang memberitahukan cara atau akses informasi atau dokumen yang dilarang. Jadi kalau kita ngocok-ngocok orang, gini loh caranya kita mengakses apa gitu, atau menjadi hacker, nah itu pasti dilarang ya. Kemudian bagaimana moderasi konten ini dijalankan? Nah, ini ada mekanisme permohonan. Jadi ketika konten itu sudah tayang, apakah di portal, situs atau aplikasi, itu kemudian dianggap ini kayaknya melanggar regulasi atau meresahkan, mengganggu. Nah, ini masyarakat, kementerian atau lembaga, aparat penegak hukum, atau juga lembaga peradilan itu bisa mengajukan permohonan ke kementerian ya untuk kementerian itu melakukan penilaian, assessment, dan mengambil tindakan lebih lanjut. Tindakannya itu apa aja? Nah, di sini dijelaskan ada perintah pemutusan akses. Itu yang terakhir ya sebenarnya. Nah, pemutusan aksesnya itu pertama take down. Take down ini diberikan kepada PSE setelah ada asesmennya dari kementerian. Itu dalam hal permohonan biasa dari masyarakat KL aparat penegak hukum tadi itu selama 1x24 jam setelah konten itu dinyatakan termasuk informasi yang dilarang, atau
4 jam dalam hal konten itu termasuk informasi yang dilarang dalam kondisi yang mendesak. Nah, di sini kriterianya mendesak itu ketika kontennya memuat terorisme, pornografi anak, dan atau konten yang dimoderasi yang di nomor 2 yang meresahkan atau mengganggu masyarakat itu. Ada juga tindakan denda di situ. Kemudian kalau masih tidak dilakukan oleh PSE, takedown dan denda itu dilakukan akses blocking oleh kementerian. Nah, bagaimana kita melihat implementasi dari regulasi ini oleh kementerian? Boleh di slide selanjutnya, Mbak? Kita lihat ya, itu Permenkominfo tahun 2020, kita lihat di implementasinya tahun 2021, saya kesulitan mencari datanya. Sebenarnya apakah sudah diimplementasikan atau tidak? Karena data yang ada di web itu bercampur ya. Di sini ada tindakan Kominfo untuk menindak konten radikalisme, terorisme. Ada juga konten hoax tentang COVID. Nah, tapi di sini tidak terjelaskan bagaimana mekanisme yang tadi disebutkan, ada permohonan, kemudian permohonannya diproses berapa lama, kemudian juga siapa yang mengajukan. Nah, yang terpenting itu adalah ketika misalnya konten itu sudah terunggah selama beberapa hari atau beberapa jam lah, baru ada laporan, ada permohonan, ini harus ditindak. Ini kan sebenarnya kalau di dunia maya, ini informasi sudah menyebar dan kita sebagai pengguna internet ini, kita akan melihat, oh ternyata ada ya berita tentang ini, walaupun pada akhirnya itu di take down, tapi informasi itu sudah terlanjur keluar duluan, akan terjadi. Ya. Oh, waktunya udah habis. Oh, oke. Oke, nanti kalau misalnya ada tanya jawab kita lanjutkan lagi ya. Siap. Terima kasih banyak Mbak Neni. Peraturan tentang PSE di lingkup privat ini memang sangat urgent banget. Silakan Kak Wida bisa di close dulu share screen-nya. Sekali lagi terima kasih Mbak Dr. Neni sudah memberikan info tentang Kominfo nomor 5 tahun 2020 yang sangat penting sekali untuk dunia industri, kemudian institusi pemerintah maupun instansi-instansi seperti pendidikan, kesehatan dan seterusnya, karena mereka punya aplikasi-aplikasi ya, terutama yang dari sektor swasta. Berikutnya Mbak Indri, kita akan gosipin RUU Perlindungan Data Pribadi. Sudah sampai mana sih sebenarnya? Kita sangat menanti ya RUU ini, tapi sayangnya masa sidang sudah habis. Jadi ini yang kita bicarakan adalah harapan-harapan gitu ya. Mbak Indri, are you there? Ya, saya di sini Mas. Bisa mendengar dengan jelas? Ya, sangat jelas. Jangan ajeng share screen sendiri. Oh, ini bisa nggak usah loh. Oh, oke. Atau dari situ ada nggak? Di kompilasi teman-teman ada nggak? Kalau nggak ya saya share screen dari sini. Oh ya, belum ada Mbak. Mbak Indri bisa share screen sendiri dulu. Bisa Mbak, atau oh ya, bisa deh. 10 menit ya Mbak ya? Siap. Mantap. Nggak banyak orang, cuma 2 kok. Mantap. Bisa nggak ya? Sebentar Mas. Kok tidak bisa dioperasikan? Kok nggak bisa ya Mas? Mau saya yang share screen? Monggo. Kayaknya lebih membantu. Oke. Ini kok macet soalnya. Ini Mbak, saya yang share screen aja.
Monggo, Mbak. Siap. Jadi saya diminta untuk memberikan sedikit update soal nasib dari RUU PDP. Saya sebenarnya merasa yang paling pas tuh Ibu Sinta ya. Kalau nanti soal substansi, karena beliau tuh dari awal sampai akhir itu terlibat terus dan kecewa terus gitu. Maksudnya kecewa dalam penantian karena sejak awal tahun berapa ya Bu? Itu udah kurang lebih 7 tahun mah ya ada. 2014, Ada ya Bu ya? Mbak. 2014, Mbak. Ya betul, 7 tahun itu tetap belum bisa gol, dan kalaupun mungkin akan gol itu jauh dari ekspektasi dalam konteks substansi. Saya minta maaf kalau update-nya itu terdengar klise karena ya memang adanya begitu proses politik di DPR itu. Seperti yang tergambar misalnya kita flashback lagi mulainya Januari 2020 ketika NA dan RUU-nya diserahkan. Kemudian dari Juli sampai September itu DPR mengadakan beberapa kali RDPO. Saya mencatat kurang lebih ada 3 kelompok penting yang dikonsultasikan. Satu akademisi, Ibu Sinta salah satunya. Kemudian Pak Edmond, kemudian teman dari Atmajaya dan beberapa yang lain. Itu satu klaster. 1 kali pertemuan, kemudian asosiasi. Ini kalau kita melihat asosiasi sebenarnya ini agak menyedihkan karena kalau asosiasi yang tercatat itu hanya, saya rasa, IDEA dan Fintech. Asosiasi Fintech. Sementara misalnya kita punya beberapa yang lain, Big Data Association juga ada. Jadi sebagai sebuah industri yang sedang berkembang, mulai banyak asosiasi-asosiasi yang terbentuk tetapi belum masuk di dalam radar pembahasan di DPR, sehingga itu juga mempengaruhi mungkin perspektif dan skop dari pembahasan substansi. Lalu yang lain adalah asosiasi yang sudah lebih mapan seperti APJI dan ATSI. Tapi di luar itu berdasarkan catatan pembahasan di DPR kayaknya tidak ada lagi kelompok lain yang dikonsultasikan. Jadi kalau melihat urgensi dan magnitude dari skop Undang-Undang PDP itu sebenarnya kalau dilihat jumlah konsultasinya, saya kok merasa itu sebenarnya dari sisi jumlah itu masih sangat sedikit dan minim. Tapi mungkin pemerintah punya pertimbangan lain soal timeline ya sebenarnya. Nah sayangnya meskipun demikian sampai sekarang, jadi sampai akhir tahun lalu itu masih ngomong soal itu dan mulai dengan DIM. DIM-nya sendiri sebenarnya cukup komprehensif dan bagus. Teman-teman koalisi juga bikin DIM dan disandingkan, lalu bahkan beberapa diadopsi ya oleh fraksi. Dari total 371 sampai Juli yang lalu ketika ada rilis bareng-bareng, terpisah tapi bareng-bareng statementnya bahwa nggak setuju untuk tidak setuju antara Kominfo sebagai representasi pemerintah yang mewakili pemerintah di dalam pembahasan dengan Ketua Panja Komisi 1. Nah, sama-sama mengatakan bahwa tidak ada persetujuan dalam satu hal penting yang adalah soal bagaimana pengaturan lembaga otoritas pengawasan data pribadi. Jadi di statement terpisah Pak Semi yang berlaku sebagai ketua tim pemerintah mengatakan bahwa wewenang dan pengaturan mengenai pengelolaan mengenai data pribadi itu sepenuhnya adalah tanggung jawab pemerintah karena dia harus di eksekutif, dan karena dia di eksekutif adalah dia harus ada di Kominfo, kurang lebihnya gitu. Sementara teman-teman parlemen bicara soal urgensi kenapa dia menjadi independen. Ada 2 argumen yang selalu dikemukakan, satu soal konflik of interest, karena itu pemerintah juga dan agensi pemerintah adalah salah satu institusi pengambil dan pengolah data, pemproses data. Lalu ada soal keinginan untuk menyamai standar GDPR atau setidaknya internasional standar yang terkait dengan pengelolaan data pribadi. Nah, apa akibatnya dari situasi ini? Satu, kemungkinannya kalau karena dari rilis Juli itu kan menggantung ya, jadi memang masih ditaruh harapan dan juga harapan masyarakat sipil, saya rasa maunya cepat-cepat ada aturannya. Memang tidak sempurna, tetapi kalau dia ada, dia bisa menjadi landasan yang lebih baik.
tapi tentu saja tanpa mengkompromikan secara sangat substansial beberapa hal penting yang menjadi harapan, termasuk soal keberadaan lembaga otoritas pengawas data pribadi. Nah, dengan situasi yang menggantung begitu, memang ada dua opsi. Satu, kalau ada konsensus, maka DPR menjanjikan akan segera merampungkan 200 sekian DIM yang belum terbahas, karena sampai masa akhir itu baru bisa menyelesaikan 100, kalau saya tidak salah, 100 halaman berikutnya, Mas. 137 DIM dari 143 malah, dari 371 DIM. Jadi kalau kita melihat, kalau memang ada konsensus, kehendak baik, entah jalannya gimana nanti, soal lembaga ini, maka ada PR besar di DPR untuk dalam satu kali masa sidang kalau bisa menghabiskan 228 DIM. Yang agak sulit juga menurut saya. Jadi memang ini situasinya seperti makan buah si malakama. Karena kalau kita teruskan kualitasnya, kita akan sangat tahu betul betapa kurangnya. Tetapi dia memberikan landasan setidaknya, ada undang-undang. Tapi juga kalau kita melihat sejarah undang-undang ITE, mungkin kita juga pedih gitu. Maksudnya kalau itu nggak benar-benar, maka proses reformnya juga sulit nantinya, proses politik untuk melakukan perubahannya. Padahal ini substansial. Lalu pun kalau tidak, maka ya implikasinya seperti di bawah itu saya bilang, ya akan kembali kepada rezim yang sekarang, situasi yang sekarang di mana ya data pribadi itu status quo gitu. Kembali lagi ke adanya banyak pengaturan yang tidak terstandar, yang tidak punya standar yang sama mengenai baik definisi maupun tata kelolanya ya, termasuk sanksi maupun dan lain-lainnya. Dari data terakhir Elsam itu saya catat ada 46 peraturan yang berbeda-beda merumuskannya. Termasuk yang kalau Kominfo kan rujukannya di PP 71 2019 tentang penyelenggaraan sistem elektronik, yang sekarang menjadi rujukan, maksudnya di atas peraturan menteri, ini salah satu rujukan peraturan ketentuan pelaksanaan undang-undang yang memang secara substansial itu menjadi key reference gitu. Nah, kurang lebihnya gitu, Mas. Semoga nggak terlalu panjang. Wah, pas banget 10 menit, luar biasa, tepat waktu. Kalau debat capres kayaknya menangan. Nah, waktunya pas, cocok ya. Terima kasih Mbak Indri. Memang RUU Perlindungan Data Pribadi itu sangat urgent ya. Kalau kita ngomong semua teknologi baru, artificial intelligence, blockchain, cloud computing, muaranya juga di data pribadi. Jadi kalau GDPR begitu diterbitkan itu kan semua guideline itu mengikuti GDPR. Nah ini kita seperti menanti ini ya, bayi yang sudah lama kita impikan untuk lahir, tapi nggak kunjung lahir-lahir. Terima kasih Mbak Indri. Berikutnya saya mau share sebentar soal kajian siaran pers bersama tentang pinjol, Bapak Ibu sekalian. Mungkin Wida bisa membantu untuk menayangkan slide kita. Ya, mudah-mudahan kurang dari 10 menit. Biar bisa nyalon presiden. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon izin, ini adalah halaman berapa tadi Wida? Naik lagi ya. Naik. Naik lagi. Nah, oke. Jadi ini adalah siaran pers bersama OJK, Bank Indonesia, Kepolisian, Kominfo, Kemenkot UKM tentang komitmen memperkuat langkah-langkah pemberantasan pinjaman online. Karena pinjaman online cukup besar dan menurut Kominfo dari 2018 sampai 2021 Agustus kemarin ada 3.800-an konten yang di take down.
Dan uniknya itu beberapa di antaranya adalah dalam bentuk koperasi simpan pinjam. Jadi nggak hanya sekedar URL, domain atau APK yang disebarluaskan di grup-grup Telegram atau Facebook group yang bisa diakses oleh masyarakat tanpa harus melalui Play Store misalnya. Itu modus operandi dari beberapa pinjol ilegal. Jadi pinjaman online ilegal ini disikapi oleh 5 kementerian ini untuk membuat semacam strategi bersama, memperkuat literasi keuangan, memperkuat kerjasama di antara 5 KL ini, kemudian melarang perbankan dan non-bank untuk memfasilitasi transaksi pinjol ini. Mengoptimalisasi sarana pengaduan masyarakat, terutama patrolicyber.id ini. Domain ini juga sangat aksesnya sangat mudah dan bisa digunakan dengan mudah oleh masyarakat juga. Dan proses hukum penyelenggaraan. Nah, yang tidak disebutkan di siaran pers ini adalah kerugian masyarakat akibat pinjol sebenarnya. Yang kita tahu bersama bahwa pinjol ini ada semacam kayak kerugian yang didapatkan oleh masyarakat yang sering diadukan baik ke OJK maupun LBH. Mulai dari bunga yang besar, penagihan kasar, eksploitasi data yang berlebihan, dan ada juga pencemaran nama baik. Berikutnya, next slide, Wida. Oke. Saya ingin membandingkan dengan komparasi hukum administrasi di Belanda. Kebetulan saya dulu disertasinya soal comparative studies Indonesia-Belanda di bidang hukum administrasi. Jadi di Belanda itu ada Algemeen Wet Bestuurrecht. Di sana itu ada mekanisme atau prosedur sebelum sebuah tindakan atau keputusan pemerintah itu dibuat. Yaitu badan administrasi perlu untuk mengirim draft putusan terhadap pihak yang terkena dampak. Jadi Het Bestuur Orgaan en Het Web ini, pasal 313 Algemeen Wet Bestuurrecht. Jadi misalnya pinjol ini mau di take down gitu, dia sebagai entitas hukum, dia perlu diberikan salinan putusan terlebih dahulu. Dan setiap putusan perlu diberikan alasan yang terang, dan alasan tersebut perlu di-announce ke pihak yang terdampak. Nah, karena Belanda itu menjadi bagian kesatuan dari Uni Eropa, menganut juga hukum Eropa, maka di sistem peradilan administrasi Belanda juga mengacu pada pasal 41 Charter of Fundamental Rights of European Union, yaitu the right to be heard. Jadi seseorang yang terkena dampak putusan pemerintah itu dia bisa mengajukan semacam momen di mana dia perlu menyatakan klarifikasi atau didengar pernyataannya. Nah, bagaimana di Indonesia? Next slide, Wida. Indonesia ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang administrasi pemerintahan. Sebenarnya diatur juga upaya administratif. Jadi kita mencoba untuk membuat kajian yang objektif bagaimana juga sektor industri gitu. Karena di OJK juga perizinannya kan moratorium ya. Jadi startup yang ingin mengembangkan jasa keuangan itu dia nggak bisa jalan karena mereka juga nggak bisa mengakses perizinan di OJK misalnya. Dan begitu juga dengan platform-platform di luar negeri gitu yang cukup dipercaya di level internasional, tapi dia tidak bisa masuk ke Indonesia. Nah, jadi ada upaya administrasi untuk warga atau sektor industri untuk mengajukan keberatan kepada keputusan maupun tindakan pemerintahan ini. Dan ada klausul fiktif positif gitu ya. Ketika permohonan ini nggak ditanggapi, maka 10 hari setelahnya itu dianggap permohonan tersebut dikabulkan sebenarnya dengan melalui penetapan pengadilan. Walaupun fiktif positif ini di level praktek dan teori, di level profesional maupun akademisi terjadi perdebatan. Bagaimana dengan fiktif negatif yang berdasarkan rujukan PT-UN, Undang-Undang PT-UN, dan dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu pasal 73 juga fiktif negatif pun sebenarnya sudah
dianggap tidak berlaku. Nah, ini praktek menentukan bagaimana doktrin hukum ini bisa berjalan atau enggak. Next, apa yang bisa diupayakan oleh warga kalau seandainya dia ada kerugian gitu terhadap bunga yang berlebihan dan eksploitasi data berlebihan. Nah, pasal 26 yang dulu dititipkan oleh Bu Sinta di Undang-Undang ITE itu bisa kita gunakan seperti beberapa gugatan atas kebocoran data pribadi. Jadi untuk menuntut ganti rugi. Kalau merasa dirugikan juga bisa menggunakan nomenklatur hukum perdata pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum. Dan kalau seandainya kita bisa mengcopy term and condition-nya, ya kita bisa mengajukan gugatan dan prestasi. Dan terakhir bisa mengajukan sengketa konsumen. Slide terakhir, Wida. Oke, ini langkah pidana yang sebenarnya dari kami tidak begitu merekomendasikan, walaupun bisa saja ini ditempuh. Karena pidana lagi-lagi oleh kalangan akademisi, bagi saya, peneliti juga menjadi ultimum remedium. Gitu. Jadi langkah pidana bagi mereka yang tercemarkan nama baiknya karena di-crawling datanya, kemudian dari data nomor HP disebarluaskan ke tetangga, ke keluarga, itu bisa menggunakan pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan, junto 310-311 KUHP. Kemudian kalau ada ancaman 27 ayat 4, Kemudian untuk penggunaan data kependudukan juga bisa mengacu pada pasal 95 atau pasal 95A di pembaruan Undang-Undang Adminduk. Dan ketika akses data yang berlebihan juga karena dalam posisi kesepakatan yang tidak adil dan jelas, bisa digunakan pasal 30 tentang akses ilegal. Ini adalah kajian kami tentang pinjol, siaran pers bersama. Berikutnya kita akan belajar tentang aspek hukum kripto yang paling atas, yang akan disampaikan oleh senior saya yang sangat keren, Pak Bambang Pratama. Tidak bisa digeser paling atas, Pak. Geser lagi atas, oke. Pak Bambang, sudah siap? Siap. Mas Lulu, saya izin share sendiri aja ya, biar gitu. gampang. Oh, siap. Boleh, Pak. Wida boleh saya spin off. Monggo, Pak Bambang. Karena waktunya sangat singkat, jadi biar bisa next sendiri lah ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya sampaikan untuk kita semua, khususan kepada senior-senior, ada Prof. Edi, ada Bu Sinta, kemudian ada kolega-kolega saya ya, ada Mas Lulu, ada Bu Sisi, ada guru, dan orang tua saya juga di sini ada Pak Kudrat ya, dari Visip Muhammadiyah. Baik, jadi kajian tentang cryptocurrency itu sebenarnya sudah saya lakukan pada tahun 2017, diminta oleh Bank Indonesia untuk membuat kajiannya. Nah, sehingga saya ingin menjelaskan di sini ngomongnya supaya nggak terlalu hukum dulu. Binatang apa sih kripto ini? Nah, barulah kita bisa memformulasikan aturan-aturannya seperti apa. Jadi saya akan menjelaskan sedikit secara singkat tentang terminologi, teknologi, dan kondisinya sekarang seperti apa. Yang pertama dari sisi terminologi ya, bahwa kripto ini kan adalah terbentuk kombinasi antara kriptografi, ilmu kriptografi dengan currency. Sehingga memunculkanlah terminologi gabungan atau konvergensi yang dikatakan Bu Sinta menjadi cryptocurrency. Dan ini saat ini kondisinya berdasarkan market caps ini ada sekitar 4.000 jenis kripto. Sehingga banyak orang hanya memahami mainstreamnya saja, Bitcoin, Ethereum, Tether, dan seterusnya. Padahal ada 4.000. Jadi kalau mau investasi,
ada banyak nih. Jadi biasanya banyak spekulan dia bermain di kripto-kripto yang kecil-kecil. Nah, kemudian gagasannya ini yang perlu kita ketahui adalah ketika seseorang yang bernama Satoshi Nakamoto tahun 2008 ini mempublish karya ilmiah tentang peer-to-peer electronic cash system. Jadi peer-to-peer teknologi ini atau yang kita kenal dengan desentralisasi sistem yang dikeluarkan oleh Satoshi, kemudian di launching 2009 dan 2010 operate lah Bitcoin pertama kali. Sehingga memunculkanlah banyak inovasi-inovasi yang digunakan dengan menggunakan teknologi peer-to-peer ini. Hanya aset yang keluar atau bit data yang keluar itulah yang kemudian divaluasi, diukur nilainya seperti nilai uang. Nah, sehingga sebenarnya kunci utama dari cryptocurrency itu sebenarnya adalah inovasinya. Nah, kenapa inovasi? Karena ketika saya ingin teknologi IT konvensional ya, ketika saya ingin mengirimkan file kepada Mas Lulu atau Bu Sinta atau siapa, maka file yang terkirim dari komputer saya ke komputer yang saya kirimkan adalah duplikasinya. Nah, apa yang terjadi kalau saya mengirimkan uang, ketika saya kirim uang ke Mas Lulu $100, dia terduplikasi, maka ada $200 di sana. Makanya inovasi kriptografi muncul di sana untuk menguncinya. Dan dulu sebelum ada teknologi peer-to-peer, kita menggunakan intermediari yang namanya bank. Tetapi dengan kondisi adanya inovasi, maka intermediari tidak lagi diperlukan. Sehingga disinilah yang orang bilang transformasi digital kah, kemudian disruptive innovation, dan lain sebagainya. Padahal kuncinya adalah pada inovasinya itu sendiri. Dan teknologinya itu yang kita kenal dengan teknologi blockchain. Nah, sehingga ketika kita bicara kripto, sebenarnya mau ngatur kripto, sebenarnya yang paling penting itu yang harus kita atur adalah blockchain-nya, teknologinya. Karena kripto itu adalah salah satu contoh. Dan penggunaannya ini menurut penelitian yang sudah dilakukan ada banyak. Jadi kita tinggal menunggu saja ini untuk industri otomotif kah, kesehatan, manufacture, dan sebagainya. Inilah yang perlu kita antisipasi di masa yang akan datang. Nah, kemudian ketika kita benturkan dengan uang, nah uang itu kan punya instrumen-instrumen yang dijaga oleh pemerintah, dia bentuknya bukan aset, dia sebagai alat pembayaran dan lain sebagainya. Nah, makanya Bitcoin ini juga menjadi atau cryptocurrency ya, masih menjadi perdebatan di berbagai negara. Ada yang menggolongkannya sebagai payment, ada juga yang enggak. Dan ini tentunya sangat bergantung pada politik hukum di negara yang bersangkutan. Nah, menariknya di tengah kondisi COVID ini, banyak anak muda ini yang invest ke dalam kripto. Pada tahun 2020 itu nilai investasi kripto sekitar 64,97 triliun. Tetapi di Januari-Maret 2021 dia tumbuh eksponensial sekitar 320 triliun. Padahal harga Bitcoin-nya ini sudah 400 sekian juta lah, sempat naik turun ya, ini sempat menyentuh angka 600 juta satu Bitcoin. Nah, ini yang menarik, makanya tentunya tadi saya kembali lagi, kita harus pahamin dulu, barulah nanti kita bisa bicara regulasinya seperti apa. Dan ketika bicara aset, tentunya ya sama seperti kita menilai Vespa misalnya, ketika dulu harganya murah, kemudian setelah langka dia menjadi mahal, dan valuasinya itulah yang membuat harganya volatile, berubah-berubah. Nah, ini kira-kira gambaran umumnya tentang cryptocurrency dan kondisinya. Nanti untuk pendalamannya, regulasi dan lain sebagainya mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut ya, Mas Lulu. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Bambang. Menarik banget ya investasi di Bitcoin. Kalau misalnya kita investasi di pasar modal, barangkali tertelan waktu istirahat, ada jam makan siang, mungkin malam nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau di Bitcoin 24 jam gitu, tapi juga senam jantung. Hari ini 600 juta gitu, bisa berapa detik kemudian turun, longsor gitu. Jadi pernah juga beberapa hari yang lalu itu satu Bitcoin ada 700 juta.
Mantap, Pak Bulan. Siap. Sebelum kita ke penanggap, saya kayak Bang Karni Ilyas ya. Kita ikuti rehat sejenak untuk iklan Hello. Kak Flo bisa putar lagi video tadi, Kak Flo. Hello Edu adalah platform digital untuk belajar hukum terlengkap. Kami punya semboyan, belajar hukum itu mudah. Bahkan bukan sarjana hukum, bisa belajar hukum dengan mudah. Banyak pelatihan, webinar, dan kelas digital hukum tersedia di sini. Tentu dengan para pengajar dari profesional dan dosen hukum berpengalaman. Kami berharap helloedu.id dapat menjadi kawan belajar hukum kamu. Iya, kamu! Hello Edu berkolaborasi langsung dengan tenaga ahli, profesor, hingga profesional pengajar di bidang hukum. Hello Edu berkomitmen untuk terus mengembangkan ekosistem pembelajaran yang edukatif, khususnya di bidang hukum. Maka dari itu, kami berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih baik di masa depan. Di Hello Edu, belajar mudah, lebih hemat dengan berlangganan. Dapatkan penawaran menarik dan kemudahan belajar hukum hanya dengan membeli paket bronze senilai Rp99.000. Anda akan mengakses semua kelas reguler, bahan ajar, dan juga sertifikat loh. Paket silver dari Rp700.000 sekarang hanya Rp299.000 selama 3 bulan. Lebih hemat bukan? Anda akan dapat akses semua kelas reguler, bahan ajar, sertifikat, serta update kelas baru. Jadi nggak ketinggalan kelas lainnya. Gak cuma itu aja, Anda juga dapat memilih paket gold dari Rp2 juta menjadi Rp980.000 selama 1 tahun. Anda sudah dapat akses semua kelas reguler, bahan ajar, sertifikat, update kelas baru, buku dan publikasi Hello Mitra, bahkan ada souvenir dari Hello juga loh buat Anda. Banyak kan untungnya? Tinggal klik langganan pada bagian atas, pilih metode pembayaran, lalu Anda sudah bisa mengakses semua kelas di Hello Edu. Mudah bukan? Jadi, tunggu apa lagi? Yuk berlangganan sekarang. Bisa scan barcode sekarang juga. Terima kasih Kak Flo. Bapak Ibu sekalian, kita ada 4 penanggap hari ini yang kita juga akan tentu sangat belajar banyak dari beliau-beliaunya yang berpengalaman di bidangnya. Ada Mas Mario, Mas saya, ada Mbak Asih Karningsih, ada Mbak Sisi, panggilan beliau, nama aslinya Ibu Siti Yuniarti, kemudian ada Bang Iksan Siri, Wakil Ketua Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Pribadi APDI. Kita coba menanyakan tanggapan dari Mas Karyo tentang perkembangan cyber law update yang disampaikan di forum ini, atau isu-isu yang lain yang berkembang hari ini juga bisa, misalnya kebocoran data e-health itu ya, yang lagi ramai hari ini. Nah, tapi terserah Mas Mario kalau mau menyampaikan sesuatu hal yang lain juga. Pada Mas Mario. Selamat siang. Siang, Mas Mario. Terima kasih sudah. Selamat siang, Mas Awaludin. Siap. Ya, terima kasih atas undangannya. Selamat siang, Profesor Edi dan Mas Awaludin dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Mario dari US ASEAN Business Council. Pekerjaan saya sebagai Direktur Kebijakan Digital dari US ASEAN Business Council. Anggota-anggota kami di US ASEAN Business Council meliputi perusahaan-perusahaan internasional yang beroperasi di Asia Tenggara. Kebanyakan perusahaan-perusahaan internasional ini memiliki headquarter di Amerika, mungkin sekitar 80% sampai 90%. Headquartersnya di Amerika dan punya regional headquarters ataupun punya cabang-cabangnya di negara-negara Asia Tenggara dan juga di Indonesia. Mengikuti beberapa pembicara sebelumnya, saya hanya ingin menambahkan satu hal mungkin dari
bukan menambahkan, bahkan ini mungkin emphasize gitu ya, menekankan terhadap satu hal yang mungkin Ibu Indri tadi bahas dalam pembahasan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, yaitu kami di US Business Council juga sangat menunggu perkembangan RUU PDP ini dan permasalahan wewenang. Kebetulan memang kami di kantor kami juga sering berdiskusi soal ini, dan kaitannya dengan pesan-pesan kami sangat dekat undang-undang ini, sehingga ini akan sangat banyak berimpact gitu terhadap bisnis-bisnis yang pesan-pesan kami lakukan gitu ya. Pesan-pesan saya mungkin satu-satunya yang bukan berlatar belakang hukum, sehingga mungkin saya tidak akan membahas undang-undang ini atau undang-undang lainnya secara detail. Tapi ada satu atau dua sebenarnya messages yang ingin saya bawa di dalam seminar ini, dan semuanya berkaitan dengan isu cyber security, keamanan siber, yang mungkin belum terlalu dibahas juga di sini, Mas Awaludin. Jadi mungkin saya akan membawa itu sedikit sehingga kita mungkin punya semacam awareness gitu ya terhadap isu ini yang sekarang sebetulnya sedang sangat hot gitu ya. Saya ingin membawa pertama ke dalam tren global di Amerika dan di Asia Tenggara akhir-akhir ini yang kami di US Business Council sangat pantau dengan dekat gitu ya. Yang pertama, adanya tren regional dan internasional yang bersifat urgent gitu terhadap isu cyber security ini. Sebetulnya di Indonesia kan juga kita sudah memiliki diskusi atau sudah ada semacam rancangan undang-undang ketahanan siber. Meskipun tidak di akhir-akhir ini tidak ada perkembangannya, namun kami melihat perkembangan di internasional dan di regional ini, khususnya akhir-akhir ini kalau misalkan Bapak Ibu melihat dan mengikuti perkembangan visit dari VP Vice President Kamala Harris ke Singapura dan ke Vietnam. Beliau juga memberikan beberapa komitmen terhadap cyber security, kerjasama cyber security dengan kawasan, dengan Singapura khususnya. Kemudian mungkin beberapa minggu lalu, saya kurang ingat tanggalnya persisnya, mungkin hampir 1 bulan lalu, Presiden Biden dan sekutu-sekutunya juga mengeluarkan press release soal Microsoft. Kalau misalkan kita semua menggunakan Outlook, katanya Presiden Biden sendiri bilang bahwa adanya semacam hacking atau threat gitu ya, cyber threat terhadap Outlook. Tentunya di sini kemarin kita baru lihat CEO Microsoft Satya Nadella mengeluarkan komitmen bersama untuk mengucurkan banyak uang untuk memperkuat sistem keamanannya Microsoft. Padahal kita tahu bahwa Microsoft memiliki sistem keamanan yang mungkin terbaik gitu ya di dunia terhadap serangan-serangan ini gitu. Jadi kalau misalkan ini menunjukkan kalau misalkan Microsoft saja khawatir, mungkin kita semua juga harus khawatir terhadap serangan ini gitu. Di ASEAN kita melihat pertemuan Menteri Digital ASEAN Asia Tenggara baru membuat apa yang mereka sebut dengan ASEAN Cyber Security Coordinating Committee. Ini baru dikeluarkan juga bulan November tahun lalu dan mencakup pertahanan, ekonomi dan teknologi, dan mereka akan membuat suatu namanya komitmen yang mereka sebut dengan ASEAN Cyber Security Cooperation Strategy 2021-2025. Jadi artinya dalam waktu 5 tahun ini ASEAN akan memiliki kerjasama antara negara-negara ASEAN untuk bidang keamanan siber. Terus kita juga melihat tren 2-3 tahun belakangan ini, termasuk di Indonesia sendiri, munculnya badan-badan, kalau di Indonesia kita kenal dengan BSSN, tapi kalau di luar negeri ada badan-badan lain. Di Singapura kita tahu namanya CSA, Cyber Security Agency. Tapi Cyber Security Agency di negara-negara ASEAN juga mulai tumbuh, dan ini semua tren ini ada di 5 tahun belakangan ini. Nah, di Indonesia sendiri kami US Business Council kami mengikuti perkembangan rancangan undang-undang cyber security dan sangat menyambut baik pembahasan rancangan undang-undang ini. Memang ada beberapa isu yang kami sangat pantau, yaitu tentang izin beroperasi, kewajiban pebisnis, standarisasi dan sertifikasi, dan juga masalah sanksi. Ini adalah beberapa isu yang kami pantau dalam rancangan undang-undang cyber di Indonesia.
kami ikuti terus perkembangan ini, dan di parlemen kami tahu bahwa kelihatannya undang-undang cyber, ketahanan siber ini belum menjadi prioritas. Mungkin sangat erat kaitannya dengan undang-undang perlindungan data pribadi sendiri. Mungkin itu aja Mas Awaludin yang ingin saya bawa supaya teman-teman di sini juga aware gitu tentang perkembangan cyber security. Mungkin kalau misalkan nanti ada pertanyaan atau khusus spesifik, mungkin nanti kita bisa di Q&A. Terima kasih, Mas Aryo. Memang dari cyber security itu paling tidak ada dua aspek yang sangat fundamental ya. Satu teknologi, yang satu lain adalah manusianya. Literasi digital tentang bagaimana memanfaatkan double authentication, terus membuat password yang tidak mudah diretas oleh hacker gitu. Jadi pokok-pokok yang sangat standar bisa disosialisasikan, tapi juga sangat penting. Dan kita sangat menyambut baik kerjasama internasional di bidang cyber security karena ini cross border ya. Jadi kerjasama sangat penting juga. Next ada Mbak Asih, Chairwoman Asosiasi Blockchain Indonesia. Barangkali kita bisa belajar dari beliau bagaimana teknologi ini digunakan di industri hari ini, dan tentu soal kripto itu juga menarik untuk dibahas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Awaludin. Suara saya terdengar ya? Sangat jelas, Mbak Asih. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan diri sedikit. Nama saya Asih. Saya ketua dari Asosiasi Blockchain Indonesia, merupakan asosiasi yang memang menaungi para pelaku industri di dunia blockchain di Indonesia dan juga beberapa overseas companies yang memang mau masuk ke market Indonesia. Sebelumnya saya mau apresiasi dulu kepada teman-teman Hello dan juga para narasumber dan organizer yang sudah mengadakan acara Cyber Law Update yang menurut saya menarik sekali, terutama untuk teman-teman yang mungkin teman-teman startup yang mau masuk ke industri teknologi dan lain-lain gitu. Lalu juga tadi mungkin karena dimintanya fokus di crypto law ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang sebenarnya cukup lengkap. Jadi mungkin saya akan fokus di sana. Dari kita teman-teman industri di asosiasi juga kita acknowledge apa yang sudah diregulasi oleh kementerian, yaitu Kementerian Perdagangan terkait kripto yang sudah diakui di tahun 2018 sebagai sebuah komoditas yang berarti sudah legal untuk diperjualbelikan gitu. Dan sampai dengan hari ini seluruh kegiatan perdagangan kripto itu diawasi oleh Bapepti under Kementerian Perdagangan gitu. Jadi mungkin kalau kita lihat secara dari sisi pelaku industri, regulasinya mungkin kalau disebut sebagai sempurna atau ideal belum ya. Karena tadi kalau dilihat teknologinya sendiri kan sudah memenuhilah kebutuhan-kebutuhan atau tujuan-tujuan di regulasinya kripto gitu. Tapi sekali lagi kita paham bahwa para regulator pasti ingin menjaga users atau nasabah daripada dan juga traders daripada kripto aset gitu. Saya sebutnya kripto aset ya karena diakuinya sebagai aset tapi bukan sebagai currency di Indonesia, belum boleh gitu. Lalu kita melihat bahwa dampak dari adanya regulasi ini sebenarnya lebih banyak dampak positifnya dibandingkan negatifnya gitu. Contoh yang paling sederhana, kalau saya boleh mengutip dari pernyataan Bu Dwina, Direktur Utama dari Peruri, yang beliau sampaikan di acara Indonesian Blockchain Conference kemarin, bahwa beliau cukup kaget ya melihat bagaimana crypto investors itu saat ini sudah melampaui jumlah daripada capital market investors. Padahal sebenarnya capital market ini kan sudah ada bertahun-tahun sebelum crypto hype di Indonesia gitu, tapi sudah melampaui trader users dari capital market. Lalu juga saya rasa hal tersebut bukan hanya karena adanya tadi ya lokal ataupun internasional hype ataupun influence, karena kalau kita lihat banyak banget influencer di luar negeri yang juga banyak memanfaatkan kripto untuk tadi mempermainkan harga yang ada di pasar. Tapi juga saya yakin kalau di Indonesia karena tadi sudah ada regulasi, karena mungkin yang boleh saya sebutkan sedikit adalah pertama sudah ada crypto exchanges yang sudah terdaftar di Bapepti. Jadi mungkin teman-teman yang ingin trading atau mau investing itu udah bisa lihat list daripada exchanges yang sudah terdaftar di Bapepti, yang berarti mereka sudah diawasi. Lalu yang kedua juga sudah ada whitelist-nya gitu. Jadi mungkin tadi yang kalau Pak Bambang bilang ada sekitar 4.000 lebih
di Indonesia sebenarnya sudah ada whitelist-nya, baru sekitar 200, sisanya masih dalam proses review dan lain-lain, ada scoring juga yang dilakukan, dan juga mungkin beberapa kan ada yang tidak bisa diakses di Exchange Indonesia gitu, tapi list itu bisa teman-teman akses langsung di website Bapepti, yang saya yakin itu juga pasti meningkatkan rasa kepercayaan para traders maupun investors gitu. Lalu mungkin saya sedikit ya menyentuh mengenai teknologi blockchain ya, kalau boleh Pak Awaludin. Jadi karena tadi sempat juga dibahas Pak Bambang mengenai teknologi blockchain, dan kita juga sudah ada diskusi dengan beberapa regulators terkait hal ini, bahwa mungkin pandangan yang harus kami sampaikan adalah karena ini sifatnya teknologi, jadi mungkin tidak bisa diregulasi ya untuk teknologinya. Tapi tadi setuju dengan pandangan Pak Bambang bahwa di bagian produknya atau aplikasinya yang dibentuk di atas blockchain-nya gitu, karena teknologinya sendiri kan tujuannya hanya mensupport industri yang sudah ada gitu, sedangkan industri tersebut sudah diawasi atau diregulasi dengan regulators tertentu atau terkait gitu. Nah, yang kedua juga kalau saya juga boleh mengutip dari pernyataannya Pak Nyoman dari Kominfo, mereka mengharapkan agar regulasinya itu sifatnya agile dalam arti teknologi blockchain salah satu teknologi yang cepat perkembangannya gitu, dalam waktu 2 minggu trennya udah bisa berubah gitu, dan kita bisa banyak ketinggalan kalau misalnya harus compile dengan sesuatu comply dengan regulasi yang mungkin sedikit mengganggu inovasi dan lain-lain gitu. Jadi itu harapan dari asosiasi. Lalu juga kalau saya bisa berikan sedikit contoh, sebenarnya ini bukan regulasi yang sudah ada, tapi salah satu bentuk fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada blockchain project, yaitu sudah adanya KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia khusus untuk blockchain projects. Meskipun sebenarnya yang core bisnis, meskipun menggunakan teknologi blockchain, tapi core bisnisnya tertentu, dia juga akan menggunakan KBLI tertentu yang tidak hanya terfokus pada KBLI ini gitu. Tapi ini udah bisa menjadikan satu rasa banggalah pada teman-teman di blockchain industri bahwa pemerintah sudah memfasilitasi blockchain projects untuk berkembang di Indonesia. Mungkin itu Pak Awaludin yang bisa saya sampaikan dari Asosiasi Blockchain Indonesia. Luar biasa. Terima kasih Pak Asih. Penjelasannya sangat komprehensif dan ada semacam tanda-tanda cahaya yang cerah ya untuk blockchain di Indonesia dan kripto di Indonesia. Semoga Pak. Siap. Terima kasih. Saya kebetulan ada beberapa kawan yang hobi aset kripto gitu, dan beberapa di antaranya mengaku kalau bahasa mereka adalah membeli koin micin gitu. Selain Bitcoin sama Ethereum itu disebut mereka koin micin. Itu ada yang sampai sehari itu kenaikannya di atas 75% gitu. Jadi dia tanam 100.000 dapat 175.000 gitu. Jadi dia senang sekali beli bakso gitu. Jadi kripto itu salah satu hal yang sangat menantang gitu. Mbak Sisi, Ibu Wakil Ketua Asosiasi Dosen Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oke, selamat siang Mas Lulu. Saya menyapa dulu Prof. Edi. Selamat siang Prof. Edi, Ibu Sinta, kemudian ada Mbak Neni, Pak Bambang, serta ada Mbak Indri dan Mas Lulu sendiri. Mas Lulu, saya singkat aja ya. Saya dari BINUS, Business Law, kemudian kebetulan kebagian tugas di ADHTika, Asosiasi Dosen Hukum Telematika. Jadi saya sih sebetulnya tidak mengupdate, tapi hanya menanggapi yang terkait dengan RUU PDP gitu, karena sebetulnya RUU PDP itu mungkin akan menjawab beberapa pertanyaan terkait kayak tadi pinjol, kemudian pada saat PMSE privat itu juga salah satu isu yang naik itu adalah juga masalah privasinya juga. Jadi kita akan menyorotkan itu. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Astri bahwa sebetulnya ada isunya deadlock-nya boleh dibilang mengenai bentuk kelembagaan. Yang satu adalah kelembagaan di bawah kementerian, yang satu lagi adalah kelembagaan independen. Sebetulnya kan secara ini Mas Lulu juga di bagian mendalami hukum administrasi negara juga memahami bahwa kalau kita bicara independensi itu kan kita bicara mengenai kalau dari eksternal adalah bagaimana hubungan dengan institusi lain. Kemudian bagaimana kalau secara internal independen terhadap menentukan anggaran, kepegawaian, kemudian menetapkan kebijakan atau keputusan. Itu kan yang di-highlight sebagai independen sebetulnya. Nah, terkait dengan statement yang tadi disampaikan oleh Mbak Astri bahwa dikhawatirkan adalah kalau di bawah kementerian adalah adanya konflik of interest. Dapat dipahami sih, karena sebetulnya kan
kalau kita lihat dari negara-negara lain, belajar dari negara lain, fungsi dari otoritas PDA itu kan sebenarnya 3. Satu adalah penentuan kebijakan, kemudian yang kedua adalah pengawasan, termasuk dalamnya investigasi dan pemberian sanksi, kemudian yang terakhir itu adalah penyelesaian sengketa. Jadi dengan lingkup PDP yang saat ini privat dan publik, menjadi pertanyaan apakah independensi itu bisa dibangun apabila eksekutif sebagai badan publik juga menjadi bagian dari pihak yang tunduk. Dan memang ada beberapa negara sih Mas yang menempatkan itu di bawah kementerian, misalnya Malaysia. Tapi memang di Malaysia yang dimasukkan adalah sektor privatnya untuk komersil. Ada juga yang memasukkan sektor publik dan privat seperti Filipina. Nah, terlepas dari tadi perdebatan apakah menjadi independen ataupun di bawah kementerian, apabila nanti menjadi independen, sebenarnya saya meng-highlight 2 catatan. Yang pertama adalah sebagai suatu komisi yang independen, itu kan juga PR-nya tidak mudah, terutama dari sisi anggaran. Apalagi ke data pribadi ini pasti akan terkait dengan pemanfaatan teknologi. Kemudian yang kedua, apabila memang menjadi independensi, maka perlu dipikirkan juga pembagian kewenangan antara Kominfo sebagai bagian dari eksekutif yang mengurusi informasi dengan keberadaan komisi ini, gitu. Dan yang terakhir, kalau kita lihat dari rancangan undang-undang naskah akademiknya PDP, itu yang salah satu disebutkan adalah memasuk model independen, bisa 1 komisi, artinya berdiri sendiri, atau 2 komisi terkait dalam masuk dalam komisi keterbukaan informasi, gitu, seperti yang ada di Hong Kong. Nah, apabila itu memang menjadi catatan, maka catatan dari kami adalah sama balik lagi ke masalah kewenangan, karena kewenangan itu akan menentukan validitas apakah action dari komisi tadi akan menjadi valid atau tidak, gitu. Perlu dilihat apakah komisi informasi yang akan digadang untuk ditempelkan sebagai otoritas perlindungan data pribadi ini memiliki fungsi dan kewenangan yang di-state di regulasi dalam level undang-undang yang mampu mengakomodir fungsi dan tanggung jawabnya si otoritas PDA ini. Sedangkan kalau saya baca di KIP ini fungsi utamanya itu 2. Satu, penyelesaian sengketa, yang kedua adalah penyusunan kebijakan. Nah, maksud saya, apakah dengan 2 fungsi utama tadi bisa mengakomodir fungsi-fungsi yang harusnya dimiliki oleh otoritas PDP, gitu. Jadi itu aja sih Mas kalau dari kami tanggapannya. Makasih Mas Lulu. Terima kasih Mbak Sisi. Sangat menarik sekali ya ngomong soal kelembagaan. Apalagi nanti ada undang-undang konvergensi seperti yang dikatakan oleh Bunda Sinta itu saat telekomunikasi, penyiaran, ITE itu jadikan satu, mungkin akan lebih efektif dan efisien juga ketika ada satu komisi itu ya ke depan. Nah, melanjutkan pembicaraan yang disampaikan oleh Mbak Sisi, ada Wakil Ketua Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Pribadi, Bang Iksan Siri. Kita mohon ini Bang, pencerahannya atas nasib RUU Pelindungan Data Pribadi kita ini. Monggo, Bang. Siap. Terima kasih, Mas Lulu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebelum saya mulai, saya izin menyapa dulu beberapa dosen saya dan pengawas di asosiasi kami, Bu Sinta Dewi Rosadi. Apa kabar Ibu? Dan Profesor dan Bapak Ibu sekalian yang lainnya, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Sekedar memperkenalkan diri, saya Iksan, pengurus dari Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia. Jadi asosiasi ini dibentuk oleh beberapa orang, termasuk saya sendiri yang kebetulan kami sehari-hari melakukan pekerjaan sehubungan dengan data pribadi. Jadi kebetulan saya selain pengurus di asosiasi ini juga merupakan konsultan hukum. Kami sering memberikan advice, membantu klien bagaimana caranya agar bisa comply kegiatan usahanya dengan peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia yang seperti bisa dikatakan hutan Amazon, karena peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi itu terpecah belah di hampir lebih dari 40-50 peraturan perundang-undangan. Itu bahkan hanya di level undang-undang, belum lagi di level yang di bawah undang-undang.
Nah, jadi tujuan kami membentuk asosiasi itu kurang lebih untuk menyediakan wadah bagi para mereka-mereka yang memiliki profesi yang sama atau keminatan yang sama, sehingga kita bisa berbagi, bertukar pikiran, saling sharing best practice juga, karena pada prakteknya isu perlindungan data pribadi itu seperti yang kita ketahui di aturannya tidak terlalu konkret, sehingga banyak pada pelaksanaannya itu yang menyesuaikan dengan best practice yang ada baik di Indonesia maupun di luar negeri. Saya izin mungkin waktunya tidak terlalu banyak, Mas Lulu ya. Mungkin meneruskan saja tadi diskusi yang terkait RUU PDP, karena mungkin kapasitas saya mungkin di situ ya untuk memberikan tanggapan mengenai rancangan undang-undang PDP saat ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Indri mengenai statusnya saat ini seperti apa. Mungkin satu poin yang saya mau sampaikan khusus mengenai profesi-profesi seperti saya sendiri dan mungkin banyak teman-teman lainnya juga yang mengurusi mengenai PDP di satu organisasi. Alhamdulillah di RUU kita, di draft terakhir yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPR, sudah mencakup mengenai profesi yang namanya pejabat pelindungan data pribadi, atau di luar negeri dikenal juga dengan istilah DPO, Data Protection Officers. Keberadaan profesi itu diakui di beberapa pasal di dalam RUU, sehingga nanti diharapkan dengan adanya fungsi baru ini, organisasi-organisasi yang melakukan pemrosesan data pribadi, itu ada satu orang yang dedicated mengawasi atau memastikan bahwa perusahaannya atau organisasinya itu menjalankan kewajiban berdasarkan RUU PDP dengan optimal atau dengan baik. Nah, mungkin perlu ada nanti peraturan pelaksananya yang untuk mengatur lebih lanjut mengenai profesi DPO ini seperti apa. Apakah harus memiliki kompetensi tertentu? Apakah dia harus memiliki memiliki sertifikat dari sebuah organisasi pelatihan atau dan sebagainya. Itu mungkin perlu diperjelas lebih lanjut nanti di peraturan perundang-undangan pelaksana dari RUU PDP. Itu satu hal yang saya mau sampaikan. Mungkin kalau saya masih ada waktu lagi, Mas Lulu mau menyampaikan satu poin lagi mungkin terkait diskursus yang saat ini lagi ramai kalau membahas mengenai RUU PDP. Tadi sebelum penanggap sebelumnya Bu Sisi sangat menarik menjelaskan bahwa sebenarnya konsep independensi satu lembaga itu luas gitu ya, tidak hanya kita bisa melihat dari sisi kedudukan yang saya tangkap tadi itu. Dan sebenarnya terbukti juga gitu bahwa di luar negeri mungkin kalau kita lihat benchmark lebih luas, bahwa sebenarnya bukan berarti satu lembaga pengawas itu di bawah satu kementerian tidak bisa independen. Tadi satu contoh yang sudah disampaikan oleh Bu Sisi adalah di Malaysia. Di Malaysia mungkin konteksnya tidak apple to apple dengan Indonesia karena undang-undang PDP di sana hanya berlakunya untuk swasta, sehingga isu-isu yang terkait dengan conflict of interest bisa dihindari. Namun berbeda kalau di Indonesia nanti, kalau lembaganya di bawah kementerian, conflict of interest-nya mungkin akan lebih besar karena ya lembaga ini juga akan mengawasi lembaga induk dari otoritas tersebut. Nah, cuman mungkin ada beberapa mitigasi yang kita bisa lihat di beberapa negara gitu ya, dan negara-negara yang ya kebetulan saya sempat melakukan sedikit riset gitu ya. Ada negara-negara seperti Israel, Uruguay, itu kedudukan lembaga pengawas itu ada di bawah satu kementerian, dan undang-undangnya juga berlaku untuk sektor publik dan sektor swasta. Dan lebih lanjut lagi, kedua negara tersebut diakui oleh Uni Eropa sebagai negara yang adequate, dianggap sebagai negara-negara yang memiliki standar perlindungan data pribadi setara dengan GDPR. Dan salah satu yang dilihat ketika Komisi Uni Eropa melakukan assessment adequacy itu adalah seberapa efektif pelaksanaan enforcement dari lembaga PDP tersebut. Jadi fakta bahwa kedua negara tersebut sudah diakui sebagai negara yang adequate itu bisa disimpulkan juga bahwa lembaganya itu melakukan enforcement dengan baik dan bisa dilakukan secara independen. Terlepas dari faktanya adalah mereka berkedudukan di bawah satu kementerian. Mungkin di kesempatan yang singkat ini tanggapan saya sementara itu, Mas Lulu.
mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di sesi Q&A selanjutnya. Berikut ini. Terima kasih. Terima kasih Bang Ihsan, menambah referensi yang cukup objektif ya untuk memberikan pertimbangan terhadap lembaga independen. Nah, ngomong-ngomong soal DPO, Data Protection Officer, pernah kita membuat sebuah feed di Instagram Hello. Kita menyampaikan kepada follower Hello kalau ada profesi baru setelah RUU Pelindungan Data Pribadi ini disahkan, yaitu DPO tadi. Dan kita mengacu ke loker di Eropa, berapa gaji DPO di Eropa gitu, kurang lebih 3.000-an minimal gitu, atau sekitar 50-60 juta. Nah itu pada datanya itu, bagaimana caranya jadi DPO dan sekolahnya seperti apa gitu. Nah, karena tergiur sama gajinya. Gajinya memang sangat tinggi gitu ya. Tapi juga tanggung jawab sama resikonya pasti sangat tinggi juga. Kalau ada kebocoran data, pertama sekali yang dituding hidungnya itu adalah DPO pastinya. Bagi Bapak Ibu semuanya juga yang ingin bergabung bersama Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Pribadi, ini juga bisa menjadi sarana yang bagus untuk mempersiapkan bagaimana bisa menjadi atau menguatkan ekosistem DPO. Bapak Ibu sekalian, lengkap sudah semua pembicara sama penanggap. Bapak Ibu, kawan-kawan juga bisa mengajukan pertanyaan, bisa raise hand atau di kolom chat. Kita masih ada sekitar 15-an menit sebelum berakhir. Silahkan, kami persilahkan kepada Bapak Ibu jika ingin ada yang tanya. Sebelum Mas Haris Sanjaya, saya juga ingin mempersilahkan satu sahabat dekat saya juga, Bang Afan Givari. Beliau lulusan Law and Technology di Tilburg, Belanda, sekarang mendirikan law firm Trivida, dan saya kira menjadi salah satu law firm yang cukup fokus di bidang law and tech. Pada Bang Afan, silakan bisa menyampaikan sepatah dua patah kata sebelum saya membuka ke Pak Haris. Bang Afan, silakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya ditodong nih sama Mas Lulu untuk menyampaikan satu patah dua patah kata. Sebelumnya mungkin saya mengucapkan salam kenal dulu. Saya Afan. Memang kita sehari-hari juga bergelut dengan isu ini, dengan Bang Awaludin, dengan yang terakhir kita juga berapa kali lah kolaborasi dengan berbagai macam, terutama di sektor pemerintahan juga kita juga cukup aktif juga untuk yang sekarang ini memang Kominfo itu sedang membuat atau memformulasikan mengenai tata kelola untuk 5 klaster teknologi itu yang terakhir, dan 5 klaster teknologi itu meliputi ada AI, ada blockchain, terus ada terkait dengan big data, cloud computing, dan Internet of Things. Jadi ada 5 teknologi tersebut, dan salah satunya untuk yang khusus untuk blockchain memang kita sedang kerjasama dengan ABI untuk mungkin meng-create suatu tata kelola lah yang mungkin nanti bisa mengakomodir kepentingan dari Kominfo tentunya sebagai pengawas, dan juga tidak mengabaikan dari kepentingan dari para stakeholders yang tentu saja sangat banyak. Kita lihat penerapan teknologi blockchain sekarang sudah ada di berbagai sektor ya, tadi sudah disebutkan oleh Ibu Asi, ada di sektor perdagangan yang kita tahu sendiri, di mana ada kripto aset dianggap sebagai komoditi, juga beberapa use case yang lainnya kita lihat di sektor kesehatan, di sektor remitansi, di sektor keuangan lainnya itu sudah banyak juga mulailah blockchain developer ini untuk mulai
melakukan penetrasi untuk create ya mungkin untuk menciptakan suatu efisiensi lah dari tahapan implementatif teknologi tersebut gitu ya. Nah memang kita juga melakukan mapping juga di beberapa negara sebenarnya seperti apa sih pengaturan teknologi blockchain di negara-negara lain gitu ya. Ada kita melakukan di Singapura, di EU, di US dan China, dan yang paling menarik memang China sekarang yang lagi gencar-gencarnya. Beberapa minggu lalu mereka punya suatu peraturan mengenai perlindungan data pribadi yang beberapa sumber mengklaim bahwa peraturan data pribadi mereka itu memang mungkin hampir mendekati GDPR dari beberapa sumber gitu. Dan juga barusan yang beberapa hari lalu mereka mengeluarkan juga semacam draft guidance atau draft peraturan terkait dunia AI, yang mana memang sekarang tahapnya lagi dalam tahap konsultasi publik gitu. Jadi memang Cina ini suatu market yang perlu bukan suatu market tapi lebih ke arah dunia di China sana memang kita perlu pelajarin lebih lanjut dalam rangka kita memang kalau misalnya ingin melakukan studi banding dan yang lain-lain, jadi tidak melulu EU tetapi sekarang ada Cina yang memang sedang gencar-gencarnya untuk mengatur ranah teknologi seperti ini. Mungkin itu sedikit dari saya, Bang Lulu. Terima kasih banyak, Bang Afan. Ya, ini ada juga senior saya, sahabat saya, Mas Angga dari US ASEAN Business Council juga. Selamat siang, Mas Angga. Bang Afan, terima kasih atas kajian komparatifnya. Oh iya, Mas Angga. Terima kasih, Mas Lulu. Silakan Mas Pak Haris Sanjaya, boleh bisa langsung pertanyaannya apa, ditanyakan ke siapa gitu, karena waktu. Terima kasih kesempatannya Bang. Saya Haris ingin bertanya, nantinya ketika RUU PDB disahkan, di sana juga mengatur terkait tadi DPO. Kira-kira dengan besok adanya DPO itu, apakah semua disiplin ilmu bisa menjadi DPO ataukah salah satu disiplin ilmu saja? Kira-kira untuk saat ini, terutama bagi rekan-rekan yang sudah bekerja di bidang teknologi, apakah sudah ada DPO-nya? Kalau sudah, itu kira-kira seperti apa ya pengawasannya? Terima kasih. Mungkin kepada rekan-rekan ingin sharing pengalamannya. Saya ingin mendapat itu sih, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Haris. Barangkali pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak. Apakah DPO itu harus berlatar belakang hukum? Kalau di GDPR ada persyaratannya, memang legal background gitu. Jadi kalau di Indonesia kita masih menanti politik hukum di Indonesia seperti apa. Untuk memastikannya kita bisa bertanya kepada Bunda kita, Bu Sinta, sama Bang Iksan. Referensinya Bu Sinta sama Bang Iksan, bagaimana kriteria DPO Bu Sin sama Bang Iksan dulu deh. Iksan. Siap. Wah, saya nggak enak Bu Sinta. Monggo Bu Sinta. Gimana Bu? Saya dulu Bu. Ya silakan sok Bang Iksan praktisi dulu. Ya, teman Bu Sinta. Punten. Ya, nanti mungkin kalau saya salah dibetulin Bu. Mas Ulu, jadi silakan. Ya, izin Bu Sinta. Terima kasih Mas Haris pertanyaannya dan Mas Ulu untuk kesempatan menjawab. Mungkin saya singkat saja ya. Sedikit meluruskan saja tadi, sebenarnya di GDPR itu tidak ada persyaratan bahwa DPO itu harus memiliki latar belakang apa. Jadi kebetulan saya tesis S2-nya kemarin membahas mengenai DPO. Jadi saya kurang lebih masih ingat lah bunyi rumusan pasalnya itu seperti apa.
Nah, cuman yang diekspektasi dari GDPR itu agak tinggi. Istilahnya kalau di luar negeri itu jack of all trades. Jadi diharapkan ini nih si DPO ini serba bisa. Dari dia memahami peraturan perundang-undangan yang ada sehubungan dengan perlindungan data pribadi, memahami aspek teknis operasional sistem yang digunakan untuk memproses data pribadi di organisasinya, lalu juga mampu untuk membantu organisasi apabila ada kasus-kasus data breach. Dia juga harus acting sebagai PR atau public relation. Jadi memang diperlukan orang yang bisa melakukan segala halnya. Nah, cuman mungkin yang perlu ditekankan bahwa DPO itu bukan tidak selalu harus jadi satu orang. Jadi untuk organisasi yang besar, DPO itu bisa dalam bentuk unit atau departemen. Bahkan di negara-negara atau di perusahaan-perusahaan teknologi yang sudah mumpuni, yang sudah mapan seperti Google, Facebook, dan Microsoft, Amazon dan sebagainya macamnya, itu mereka ada satu unit khusus yang fokusnya di bidang data protection. Jadi ada satu nama, istilahnya itu data protection office. Jadi bukan officer tapi office. Jadi ya di dalam data protection office ini ada banyak, ada yang pimpinannya, ada juga di bawahnya yang fokus misalkan untuk mengurusi urusan sehubungan dengan kontrak, sehubungan dengan regulatory, sehubungan dengan PR, sehubungan dengan urusan regulatory affairs dengan pemerintah dan sebagainya macamnya gitu ya. Jadi nggak melulu harus satu orang yang bisa melakukan semuanya. Jadi tergantung dari kebutuhan, bisa juga ada satu tim yang mengurusi mengenai data pribadi di satu organisasi. Mudah-mudahan itu menjawab Mas Haris. Cuman mungkin di Indonesia nanti seperti apa, saya sih bayangannya kurang lebih nggak akan terlalu jauh beda dengan best practice yang sudah ada di luar negeri. Mungkin itu Mas Ulu, Bu Sinta, monggo kalau mau ditambahin. Tadi jawabannya sepakat ya gitu. Jadi sebaiknya ini tidak di satu sektor bidang saja. Jadi harus beberapa orang yang memang bisa menjadi data privacy officer gitu ya. Jadi ada ahli IT-nya, ada ahli security, harus ada ahli legalnya juga gitu. Jadi memang harus terdiri dari beberapa orang gitu. Hanya ketika pada waktu itu penyusunan kita masukkan gitu, karena kita melihat perkembangan benchmarking yang ada di luar sana bahwa regulasi data pribadi sekarang sudah bersifat implementatif gitu ya. Jadi kenapa GDPR dibuat? Dulu kan direktif ya, karena tidak bisa diimplementasikan di Uni Eropa sekalipun karena hanya aturan-aturan yang strict, mana boleh, mana tidak, tapi implementasinya seperti apa gitu. Nah, jadi data privacy officer itu untuk menjamin bahwa implementasinya itu bisa tercapai. Dan kalau tidak salah, mungkin Mbak Ihsan bisa koreksi ya, bahwa kalau terjadi kebocoran data, DPO itu mungkin bukan yang diminta pertanggungjawaban karena dia itu hanya sebagai konsultan gitu. Nah, jadi konsultan memberikan membuat policy, memberikan masukan, tata kelolanya seperti apa, sudah dilaksanakan atau tidak. Jadi dia sebatas konsultan gitu. Jadi kalau terjadi kebocoran data, mungkin nanti tidak secara otomatis dia akan diminta pertanggungjawaban seperti itu. Dan yang sudah melakukan sudah banyak mempraktekkan tentunya di EU ya, dan rupanya cukup efektif ketika GDPR ini sudah 2 tahun, banyak sekali kasus-kasus yang bisa diselesaikan. Jadi itu salah satu fungsinya. Dan satu lagi, data privacy officer itu nanti sebagai pemain aktif yang terus berhubungan dengan DPA, dengan data privacy agency-nya. Jadi misalnya ada aturan baru kah atau ada standar baru, dia harus aktif untuk selalu mencari tahu dan memberikan masukan kepada perusahaannya, dan dia bisa internally tapi juga bisa externally. Jadi internally itu make sure bahwa dia hanya melakukan tugasnya itu, bukan dirangkap gitu ya. Jadi ini very serious business gitu ya. Jadi harus betul-betul konsentrasi untuk melakukan tugasnya sebagai konsultan gitu. Mungkin itu Mas Lulu tambahan dari Ihsan. Terima kasih. Yep. Ini mau ditutup, tapi ada senior saya yang
mengajukan pendapat. Nggak boleh menolak nih. Mas Arif. Monggo Mas Arif. Terima kasih Mas Lulu. Makasih tadi pendapatnya sangat menarik gitu ya, DPO itu. Tapi kalau melihat kondisi sekarang, ya dengan secara simpel kita lihat bahwa belum sampai level undang-undang gitu ya, masih perumusan dan pengayaan. Mungkin ketika sekarang dihadapkan DPO lebih tepat ke siapa, ke speknya seperti apa, rasanya heavy ke engineering, cyber. Nah, ketika semua aturan teknisnya sudah mulai mendetail, sudah ada detailnya, sudah ada konsekuensi hukumnya, ya, mungkin rasanya orang yang berwawasan hukum akan memperkuat. Ya, di situ levelnya mungkin unsur hukumnya jadi lebih tinggi gitu. Karena setuju tadi memang DPO itu harus orang yang memiliki multidisiplin gitu ya, punya background disiplin, punya background juga di internalnya bakal harus ke siapa kalau terjadi masalah. Ya. Tapi rasanya kalau saat ini ya kita suatu company ingin mengimplementasikan ada PIC DPO, heavy-nya ke arah engineering, ya, ke arah cyber security-nya. Ya. Kedepannya ketika sudah ada produk hukumnya, ada konsekuensinya, ya, ada QoS-nya dan lain-lain, itu rasanya penguatan dari sisi hukum, kecakapan di sisi hukum rasanya jadi mutlak. Mungkin demikian masukan. Terima kasih. Terima kasih Mas Arif. Memang ini ya, kalau diskusi sama ahli hukum, dua ahli hukum punya dua pendapat yang berbeda. Bahkan satu ahli hukum itu punya sekian pendapat yang berbeda. Kalau GDPR di pasal 37 itu kan membahas tentang DPO ya. Ada 3 paragraf di sini yang cukup kompleks bisa dibahas. Di antaranya pengetahuan tentang operasional, IT security, dan yang paling penting adalah knowledge in data protection law sendiri. Jadi masih terbuka kemungkinan bagi semua orang untuk bisa menjadi DPO, bahkan sertifikasinya pun masih belum ada. Jadi kita masih menunggu RUU ini disahkan untuk bisa menjadi. Yang jelas sekarang ini yang sudah ada nomenklaturnya adalah narah hukum, sesuai dengan Perkominfo nomor 20 tahun 2016. Jadi setiap entitas itu perlu memiliki narah hukum untuk pelindungan data pribadi. Terima kasih Mas Arif, para pembicara semuanya. Kita simpan semua pertanyaan kita untuk Indonesian Cyber Update mendatang September akhir. Kita akan menarik kembali Bu Sinta untuk ikut, walaupun beliau sangat sibuk, tapi kita recokin terus supaya beliau memberikan arahan-arahan dan pencerahan kepada kita terus-menerus. Dari saya cukup sekian, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Lulu. Yang dirancang. Terima kasih banyak Pak Ibu. Kalau pengalaman para pakar dan praktisi, kami akan menyajikan konsep serta teori untuk diperlihatkan di dalam kelas hukum siber ini. Hubungan antara media, teknologi, dan informasi akan melahirkan kajian dan rumusan-rumusan hukum untuk menjawab keresahan yang hadir pada era sekarang. Dengan ekspertis yang kami miliki, diharapkan Anda akan menemukan sebuah idealisme dunia siber di masa depan. Maka dari itu, Hello Edu dan Departemen TIK KIFH Universitas Pajajaran mempersembahkan Cyber Law Course, kursus hukum siber bagian 1. Yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 dan 9 September pukul 9 hingga 5 waktu Indonesia Barat. Kita akan belajar serta berinteraksi bersama melalui Zoom meeting dengan para ekspertis di bidangnya.
Tunggu apa lagi? Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui link pendaftaran atau scan barcode yang tertera. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.instagram.com/helloid. Hello Edu adalah platform digital untuk belajar hukum terlengkap. Kami punya semboyan, belajar hukum itu mudah. Bahkan bukan sarjana hukum, bisa belajar hukum dengan mudah. Banyak pelatihan, webinar, dan kelas digital hukum tersedia di sini. Tentu dengan para pengajar dari profesional dan dosen hukum berpengalaman. Kami berharap helloedu.id dapat menjadi kawan belajar hukum kamu. Iya, kamu! Hello Edu berkolaborasi langsung dengan tenaga ahli, profesor, hingga profesional pengajar di bidang hukum. Hello Edu berkomitmen untuk terus mengembangkan ekosistem pembelajaran yang edukatif, khususnya di bidang hukum. Maka dari itu, kami berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih baik di masa depan. Di Hello Edu, belajar mudah, lebih hemat dengan berlangganan. Dapatkan penawaran menarik dan kemudahan belajar hukum hanya dengan membeli paket bronze senilai Rp99.000. Anda akan mengakses semua kelas reguler, bahan ajar, dan juga sertifikat loh. Paket silver dari Rp700.000 sekarang hanya Rp299.000 selama 3 bulan. Lebih hemat bukan? Anda akan dapat akses semua kelas reguler, bahan ajar, sertifikat, serta update kelas baru. Jadi nggak ketinggalan kelas lainnya. Gak cuma itu aja, Anda juga dapat memilih paket gold dari Rp2 juta menjadi Rp980.000 selama 1 tahun. Anda sudah dapat akses semua kelas reguler, bahan ajar, sertifikat, update kelas baru, buku dan publikasi Hello Mitra, bahkan ada souvenir dari Hello juga loh buat Anda. Banyak kan untungnya? Tinggal klik langganan pada bagian atas, pilih metode pembayaran, lalu Anda sudah bisa mengakses semua kelas di Hello Edu. Mudah bukan? Jadi, tunggu apa lagi? Yuk berlangganan sekarang. Bisa scan barcode sekarang juga. Belajar hukum itu mudah. Bahkan bukan sarjana hukum, bisa belajar hukum dengan mudah. Banyak pelatihan, webinar, dan kelas digital hukum tersedia di sini. Tentu dengan para pengajar dari profesional dan dosen hukum berpengalaman. Kami berharap helloedu.id dapat menjadi kawan belajar hukum kamu. Iya, kamu! Hello Edu berkolaborasi langsung dengan tenaga ahli, profesor, hingga profesional pengajar di bidang hukum. Hello Edu berkomitmen untuk terus mengembangkan ekosistem pembelajaran yang edukatif, khususnya di bidang hukum. Maka dari itu, kami berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih baik di masa depan. Di Hello Edu, belajar mudah, lebih hemat dengan berlangganan.